Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma ba'd. Baik. Kata beliau rahimahullah, wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyyin atau khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin la yasihhu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhadu bi nubuwwatihi wa la yuqda bainan nasi fi yawmil qiyamah illa bi syafa'atihi wa la yadkhulul jannata ummatun illa ba'da dukhuli ummatihi صاحب لواء الحمد ومقام المحمود والحوض المورود atau صاحب لواء الحمد ومقام المحمود والحوض المورود وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. Ini sebagian dari permasalahan tentang keimanan terhadap Nabi Muhammad SAW secara khusus dan secara umum keimanan terhadap seluruh apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata beliau rahimahullah taala, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di Mekah pada tahun Gajah pada hari Senin. Dan beliau berumur 63 tahun. 63 tahun. Meninggal pada tahun ke 10 Hijriah. Ya, meninggal pada tahun ke 10 Hijriah. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini sudah kita terangkan lebih banyak di permasalahan tentang ma'rifatun Nabi di salah satu al-usul. Kata beliau, Muhammadun Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Quran, Muhammadun Rasulullah. Ya, Rasulullah itu Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah, menyampaikan dakwah tauhid. Dan Muhammad Rasulullah itu menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh mendustakan dari apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu makna dari Muhammad Rasulullah, yaitu membawa risalah dengan benar, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mendustakan. Karena seorang utusan itu benar apa yang dia bawa dari yang mengutusnya, Taib. Kemudian kata beliau, Muhammadun Rasulullah. Wa khatamun nabiyyin. Dan dia penutup para nabi. Ini sebagaimana ditunjukkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Dia adalah penutup para nabi. Dalam hadis kata Nabi SAW, "La nabiyya ba'di." Tidak ada lagi nabi setelahku. Menunjukkan dia akhir seorang diangkat menjadi nabi. Tidak ada lagi nabi yang diangkat setelahnya. Ya. Kalau Rasul, min babil aula. Karena Rasul itu diambil dari mana? Diangkat dari nabi. Rasul dijadikan dari nabi. Artinya kalau nabi saja
sudah ditutup, tidak ada lagi nabi setelahnya, terlebih lagi rasul. Terlebih lagi rasul, karena rasul itu diangkat dari nabi. Oleh karena itu kata para ulama, setiap rasul itu nabi. Iya, tapi tidak semua nabi itu adalah rasul. Tidak semua nabi itu rasul. Dan Muhammad adalah Rasulullah, penutup para nabi dan rasul. Penutup para nabi dan rasul. Kemudian kata beliau, wa sayyidul mursalin, pemimpin para rasul. Ini dari keutamaan Nabi Muhammad SAW. Dia adalah pemimpin para rasul. Ini sebagaimana datang dalam hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Ana sayyidun nas, yaitu saya pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Dalam riwayat, ana sayyidu waladi Adam. Saya pemimpin anak cucu Adam yaumal qiyamah wala faqar, dan tidak ada kebanggaan. Ini menunjukkan bahwasanya dia afdalul khalq atau afdalun nas. Dia makhluk yang paling mulia, melebihi dari seluruh nabi dan rasul. Dengan ungkapan ini, ana sayyidun nas yaumal qiyamah, sayalah pemimpin manusia pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Taib. Kata beliau, la yasihhu imanu 'abdin hatta yu'mina bi risalatihi. Seorang yang beriman itu tidak benar keimanannya, keimanan kepada Nabi, atau bahkan keimanan kepada apa yang wajib diimani, sampai dia mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Sampai dia mengimani apa yang dibawa oleh Nabi SAW dari risalahnya. Jadi ini ketentuannya, seorang beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah mereka seorang mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Seorang yang tidak beriman kepada risalah Nabi SAW itu tidak menjadi iman seorang yang beriman dengan keimanan yang benar. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum." Maka tidak demi Rabbmu, tidak akan beriman seseorang sampai dia menjadikanmu hakim pada apa yang terjadi di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian tidak mendapati dalam dirinya sesuatu yang berat, mimma qadait, dari apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan menerima tunduk dengan ketundukan yang benar. Jadi kata Allah SWT, fala wa rabbika la yu'minun, tidak akan beriman sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, yaitu yuhaqqimuka, yaitu mereka berhukum dengan apa yang kau bawa dari risalah Al-Quran, begitu pula hadis. Jadi seorang yang tidak beriman, seorang yang tidak menjadikan Nabi SAW sebagai hakim dari apa yang dibawa dari Al-Quran dan Sunnah, itu mereka hakikatnya belum beriman sampai dia mengembalikan perkara kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu kepada Al-Quran, kitab yang diturunkan kepadanya, dan wahyu dan risalah hadis yang Nabi SAW berucap dengannya.
Oleh karena itu dalam hadis disebutkan Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama apa? Syahadatu an la ilaha illallah, kemudian wa anna Muhammad Rasulullah. Apa makna dari syahadat anna Muhammad Rasulullah? Apa makna syahadat anna Muhammad Rasulullah? Ta'atuhu fima amara wa tinabu atau wa tasdiqu fima akhbara wa tinabu fima naha anhu wa zajara. Terus wa alla yu'badullah illa bima syara'a. Lihat, itu hakikat dari keimanan atau syahadat anna Muhammad Rasulullah. Mentaati apa yang Nabi SAW perintahkan, kemudian membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ini dia. Mentaatinya dari sisi mana? Ya, berhukum dengan hukum yang dibawa oleh Nabi SAW dari Al-Quran dan Sunnah. Itu makna dari syahadat. Makna dari syahadat. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Bukhari Muslim. Tatkala Nabi SAW mengatakan, amurukum bi arba'. Saya memerintahkanmu 4. Di antaranya iman. Kemudian apa itu iman? Tadruna mal iman? Apa kalian tahu apa itu iman? Kemudian Nabi SAW mengatakan, menafsirkan iman yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu iman. Bagaimana seorang bersaksi tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dengannya itu mengimani. Dalam hadis yang sangat jelas lagi, dari hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bagaimana wajibnya mengimani apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi Muhammad biyadi." Demi jiwanya Muhammad yang berada di tangannya, itu Allah Subhanahu wa taala. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah. Tidak ada yang mendengar kedatanganku ini. Saya diutus dari umat ini. Yahudi wala Nasrani. Tidak Yahudi, tidak pula Nasrani. Tsumma yamutu wa lam yu'min bi. Kemudian dia meninggal, walam yu'min billadzi ursiltu bihi. Kemudian dia tidak beriman dengan apa yang saya diutus dengannya. Risalahnya ini. Illa kana min ashabi jahannam. Kecuali pasti dia adalah penduduk neraka. Menunjukkan apa? Kewajiban dari mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya. Itu makna dari apa yang menjadi hak Rasulullah SAW terhadap kita, kewajiban kita terhadap Nabi Muhammad SAW mengimani risalahnya, mengimani risalah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata beliau, wala yuqdu bainan nasi fi yaumil qiyamati illa bi syafa'atihi. Dan tidak diputuskan perkara di antara manusia pada hari kiamat kecuali dengan sebab syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ini sudah kita lewati. Nama syafaat apa namanya? Syafaatul uzma. Syafaatul uzma. Ini bagaimana ketentuan, menunjukkan bagaimana kedudukan Nabi Muhammad SAW di tengah manusia. Perkara besar yaitu hisab itu tidak bisa diputuskan sampai Nabi SAW datang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta syafaat, dan terjadi setelah Nabi SAW diberi syafaat. Ini dari keutamaan Nabi Muhammad SAW, di mana pada saat itu sebagaimana yang berlalu, para nabi dan rasul itu meminta udzur tatkala manusia datang kepadanya, meminta untuk disegerakan hisab. Datang kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam menyebutkan udzurnya. Kemudian idhabu ila Nuh fa innahu awwalur rusul. Pergilah ke Nuh karena dia rasul yang pertama. Ini menunjukkan rasul yang pertama itu siapa? Nuh alaihissalam.
Iya. Lihat. Kemudian Nabi Nuh menyebutkan uzurnya. Idhabu ila Ibrahim. Iya. Khalilullah. Kemudian Ibrahim menyebutkan uzurnya. Kemudian mengatakan idhabu ila Musa. Fa innahu kalimullah. Iya. Datang ke Musa. Karena ini adalah kalimullah. Menyebutkan uzurnya. Lihat dari semuanya diberikan keutamaan ini. Ya? Keutamaan. Kemudian kata Musa idhabu ila Isa. Ya. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya. Ya. Kemudian menyebutkan uzurnya. Kemudian kata Isa idhabu ila Muhammad. Ya. Fa innahu mimma ghufira lahu ma taqaddam min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Lihat, dari keutamaannya disebutkan itu. Kenapa disebutkan itu? Lihat. Bagaimana Nabi SAW seorang yang diampuni dosanya berlalu akan datang. Tapi dari sisi amalan di dunia tidak ada yang mengalahkannya. Iya, kata Nabi SAW, ana a'lamukum wa akhsyakum wa atqakum. Lihat, subhanallah. Saya yang paling berilmunya kalian. Saya pula yang paling takutnya kepada Allah daripada kalian. Saya pula yang paling bertakwanya di antara kalian. Walaupun disebutkan Nabi SAW ini seorang yang tidak diampuni dosanya. Artinya apa? Ini contoh untuk kita. Artinya kita lebih harusnya seperti itu. Lebih lagi daripada itu. Tidak sampai kita kepada derajat Nabi SAW. Tapi semangat untuk menambah ibadah, menambah amalan, kita tidak tahu dosa kita itu lebih banyak atau kita sama sekali bagaimana, itu tidak ada yang tahu. Maka kita berusaha untuk bagaimana kita kembali kepada Allah, membawa amalan-amalan yang banyak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harapan diterima dan menjadi pemberat timbangan pada hari kiamat. Itu dia. Kemudian kata Nabi SAW, analaha. Saya lihat ini bagaimana menunjukkan keutamaan Nabi SAW pada saat itu. Ya, di atas manusia. Inilah ungkapannya, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Ya, karena diputuskan perkara itu melalui syafaatnya. Kemudian datang Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, minta izin kauniyah dan syar'iyyah. Tunduk. Ya, la uhsi sanahan alaik. Saya tidak bisa menghitung dari pujian kepadamu. Artinya banyak. Kemudian tidak mampu untuk memuji. Setelah itu Allah SWT mengilhamkan untuknya pujian, maka Nabi SAW pun memuji Allah SWT. Kemudian setelah itu kata Allah SWT, irfa' ra'sak, sal tu'ta, ishfa' tushaffa'. Setelah itu beri syafaat, maka ditegakkanlah al-hisab. Iya. Ini maknanya. La yuqdu bainan nasi yawmal qiyamah illa bi syafa'atihi. Menunjukkan bagaimana keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata beliau, wala yadkhulunal jannata ummatun illa ba'da dukhuli ummatihi. Ini berkaitan dengan umatnya. Berpengaruh. Nabi SAW manusia terbaik. Memberikan pengaruh kepada umatnya. Di mana umatnya umat terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat. Lihat yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi pengaruhnya. Iya. Kata beliau, la yadkhulul jannata, di antara keutamaannya adalah tidak masuk umat sampai umat Nabi Muhammad SAW masuki surga. Jadi umat-umat yang lain tidak akan masuk dulu ke dalam surga sampai umat Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Subhanallah. Ini salah satu di antara keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Umat ke-70 dalam hadis disebutkan. Kalian mencukupkan umat menjadi 70. Kalian yang paling mulianya, yang kalian yang paling afdolnya. Subhanallah. Iya, umat Nabi Muhammad SAW. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik.
Dan umatnya umat terbaik. Iya. Ini berdasarkan dengan hadis. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, nahnu al-akhirun. Kami yang terakhir. Wal awwalun. Dan kami pula yang pertama. Nah, ini yang pertamanya banyak. Kami yang terakhir, itu terakhir keluar. Iya, umat Nabi Muhammad SAW. Menggenapkan umat menjadi 70. Kemudian, kami yang pertama. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Di antaranya adalah kami yang pertama, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, yang pertama kali masuk surga dari umat-umat yang lain. Datang ucapan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Disebutkan, bahwasanya umat ini yang paling terdahulu dibangkitkan. Kemudian umat ini yang paling pertama menuju tempat tertinggi. Kemudian umat ini yang paling terdahulu menuju naungan arsy. Dan umat ini pula yang paling terdahulu ketika dihisab. Umat ini yang paling terdahulu melewati sirat. Dan umat ini yang paling terdahulu masuk ke dalam surga. Kata Ibnu Qayyim, fal jannatu muharramatun 'alal anbiya'i hatta yadkhuluha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Surga itu haram untuk seluruh para nabi sampai Nabi Muhammad masuk. Sebagaimana al jannatu muharramatun 'ala kulli umam hatta tadkhulu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana surga juga diharamkan untuk dimasuki umat-umat selainnya sampai umat Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Iya, keutamaan. Keutamaan besar. Tapi umat Nabi Muhammad SAW yang beriman. Iya. Hah? Jangan banggakan, ini umat Nabi. Kalaupun kalian umat Nabi kalau tidak beriman, iya, ada yang lebih dekat daripada kalian. Pamannya Abu Thalib. Lebih dekat. Tapi bersamaan dengan itu apa? Iya, hina karena apa? Tidak adanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kembali kepada apa? Keimanan. Iya, bukan kepada nasab atau bahwasanya itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Iya. Makanya dalam ayat inna akramakum indallahi atqakum, ini sifat yang paling bertakwa, itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihat apakah dia dari keturunan raja atau tidak. Tapi ukurannya adalah iman atau takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu penjelasan tentang apa? La yadkhulul jannah ummatun illa ba'da dukhuli ummatihi. Ya. Ini dari keutamaan umat ini. Jadi banyak keutamaannya. Sudah berlalu bersama kita beberapa. Dalam umat ini, itu ada lagi yang paling utama. Ini insyaallah rinciannya nanti di pembahasan tentang sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata beliau, Sahibu liwa'il hamd. Liwa' itu roya, bendera. Wa maqamil mahmud. Ini keutamaan lain dari Nabi Muhammad SAW. Adalah kita mengimani bahwasanya dia adalah pemilik, pembawa dari bendera pujian. Sebagaimana datang dalam hadis. Kata Nabi SAW, wa'u'ta, yaitu saya. Ya. Saya diberi. Liwa'a alhamd. Wala faqr, dan tidak ada kebanggaan. Wa ana sayyidun nasi yaumal qiyamati wala faqr. Jadi saya diberi pemegang bendera. Pemegang bendera dari bendera pujian. Bendera pujian.
Dan bendera itu kalau diistilahkan itu tidak dipegang kecuali pemilik dari tentara, pemilik pasukan. Ya, dia pemimpin. Dia pemimpin. Dia yang pegang benderanya. Ya, dia yang pegang benderanya. Jadi dia pemimpin manusia pada saat itu. Seluruh manusia. Seluruh manusia. Bahkan di bawahnya ada para nabi dan rasul. Kemudian kata beliau, wa maqamil mahmud. Dia juga pemilik kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini maqamil mahmud, tafsirannya lebih dari 2 penafsiran. 3 sampai 4. Salah satunya adalah syafaat. Syafaat. Dialah pemilik syafaat pada saat itu. Tidak ada syafaat pada hari itu ketika manusia dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar kecuali syafaat Nabi Muhammad SAW yang berlaku. Setelah itu barulah berlaku untuk syafaat-syafaat yang lain yang bersyarikat antara Nabi dan selainnya seperti yang disebutkan sebelumnya. Jadi dia pemilik liwa al-hamd wa maqamil mahmud. Maqamil mahmud di situ apa? Asy-syafaat. Wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Iya. Dalam surah Al-Isra. Di dalam sebuah hadis disebutkan, innan nasa yasiruna yaumal qiyamati jasan. Manusia akan menjadi bangkai pada hari kiamat. Kemudian dibangkitkan. Kullu ummatin tatba'u nabiyaha. Kemudian setiap umat akan mengikuti nabinya pada saat itu. Yaquluna ya fulan ishfa'. Dan mereka mengatakan, wahai fulan, itu nabinya dipanggil, ishfa', beri syafaat. Hatta tantahi syafa'a ila nabi, sampai akhirnya seperti yang disebutkan tidak bisa memberi, kemudian pindah ke nabi yang lain, kemudian sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ana laha. Fadzalika yauma yab'atsullahu maqamal mahmuda. Itu di mana hari Allah membangkitkan dan dia memiliki kedudukan terpuji, yaitu pemilik syafaat. Pemilik syafaat. Dan ini yang harus, ini ringkas ini ya. Ringkas, tapi kalau mau didalami ini luar biasa. Bagaimana kewajiban seorang dalam mengimani Nabi Muhammad SAW dan menjadi haknya terhadap kita, terhadap kita. Taib. Kemudian disebutkan setelahnya wal haudi al maurud. Demikian pula dia pemilik al haud al maurud. Dikatakan haud al maurud, yaitu haud yang didatangi. Ini sudah kita terangkan ya. Nah, siapa yang bisa sebutkan sedikit permasalahan tentang haud? Dari masail-masail. Yang berkaitan dengan haud Nabi SAW. Iya, dari sifatnya airnya lebih putih daripada susu. Kemudian mengalir dari Al-Kautsar yang berada di sorga. Ini dari sifatnya. Dari masalah yang lain, apa? Iya, diantaranya ada orang yang akan diusir dari haud. Itu 3 golongan. Orang murtad, kafir, kemudian mubtadi', kemudian setelah itu sebagian dari pelaku dosa besar. Terus. Masailnya saja berkaitan. Aromanya lebih harum dari misik. Apa lagi? Setiap nabi punya haud atau tidak? Dirinci. Berkaitan dengan hadis. Berkaitan tentang hadis. Iya. Kalau sahih menunjukkan bahwasanya semua nabi punya haud. Tapi apa membedakan? Lebih besar, sifatnya lebih di atas dibanding sifat dari haud para nabi yang lain. Lebih banyak yang mendatangi. Makanya dikatakan di sini al-haud al-maurud. Itu dari sifat-sifatnya. Kemudian ini pertama permasalahan tentang haud adalah al-haud ini sabit. Itu yang harus ada, nyata. Dan dia adalah tempat berkumpulnya air. Di situ tempat ditampung air. Luasnya itu sejauh 1 bulan perjalanan.
dan dia bentuknya segi empat. Tulu ard masiratus syahr, panjang dan lebarnya itu perjalanan 1 bulan, menunjukkan apa? Segi empat. Adapun lebarnya, Nabi SAW menghitung sesuai dengan apa yang dipahami oleh sahabat. Dari berbagai negeri. Ahlu Syam dikitab dengan bagaimana dipahami oleh Ahlu Syam. Irak begitu pula. Al-Madinah, Yaman sama. Bagaimana bentuknya? Bagi apa yang dipahami oleh para sahabat. Taib. Wa huwa imamun nabiyyin. Dan dia adalah imamun nabiyyin wa khatibuhum wa sahibu syafa'atihim. Ini sebagaimana datang dalam hadis dari riwayat Ahmad dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Nabi SAW sebutkan, "Idza kana yaumul qiyamah," pada hari kiamat nanti, "kuntu imama an-nabiyyin wa khatibahum." Sayalah imam para nabi dan khatibahum, pembicara mereka. Wa sahiba syafa'atihim, ghairu fakhrin, dan pemilik syafaat mereka dan tidak ada kebanggaan. Disebutkan oleh Al-Allamah Mubarak Furi rahimahullah taala, maksud dari ana khatibuhum yaitu mutakallimun anhum. Saya akan berbicara. Saya pembicara dari mereka idza qaddamu 'ala Allah, kalau mereka sudah berada di hadapan Allah SWT. Jadi tidak ada yang bicara kecuali Nabi SAW. Dia yang akan menghadap kepada Nabi SAW kemudian minta syafaat. Subhanallah, ini menunjukkan bagaimana kedudukan Nabi SAW Itulah makna ana sayyidu wa alam yaumal qiyamati wala fakhr. Karena lihat, dia pembawa bendera, pemilik syafaat, pembicara di antara mereka. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Nabi SAW. Nah, ini keutamaan Nabi SAW menjalar kepada umatnya, menjadi umat yang pertama kali masuk surga, pertama kali dihisab, pertama kali melewati sirat, pertama kali dibangkitkan. Banyak. Pertama kali yang berada di naungan arsy pada hari kiamat nanti, ketika matahari didekatkan, ada naungan. Ada naungan dari dhillul arsy. Sebutkan dhillullah juga sebagaimana dalam hadis, bagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan. Inilah makna dari ucapan Nabi SAW, inni atqakum wa a'lamukum. Saya yang paling bertakwanya kalian dan saya yang paling berilmunya kalian. Jadi Nabi SAW itu utama dari dua sisi, amaliyahnya dan ilmiahnya. Nabi SAW utama dari dua sisi, amaliyahnya dan ilmiahnya. Ana atqakum, ini apa? Amaliyahnya. Dia yang paling bertakwa di antara kalian. Wa a'lamukum, ini ilmiahnya. Yang paling berilmunya di antara kalian. Paling berilmunya di antara kalian. Taib. Kemudian ringkasan dari permasalahan ini yang ditulis ya. Menjadi hak-hak Nabi SAW terhadap kita dari apa yang kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah pembenaran pada apa yang tetap bahwasanya itu datang dengannya Nabi SAW. Jadi bentuk pembenaran, keimanan apa yang datang dari Nabi SAW secara sahih. Sabit. Kita imani. Dan ini masuk dalam syahadat Nabi Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, itu masuk dalam tasdik. Sebagaimana yang kita terangkan tadi ya. Dari makna syahadat anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, dari menjadi hak Nabi SAW adalah mencintainya. Dan kecintaannya lebih daripada kecintaan kepada selainnya dari makhluknya. Jadi pertama dibenarkan dulu. Seluruh apa yang datang dengannya dari Nabi SAW sepanjang itu benar, sabit. Sahih atau hasan atau yang jelas sabit. Bukan hal yang dusta dari Nabi SAW. Sampai kepada Nabi SAW. Yang kedua adalah mencintainya. Dan kecintaan ini lebih dibanding kecintaan kepada selainnya dari makhluknya. Ini sebagaimana Nabi SAW sebutkan,
Fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Itu tidak beriman. Ini dari ketentuan iman. Ya. Maka yang disebutkan Umar radhiyallahu taala anhu tak kala menyebutkan, saya tidak ada yang lebih saya cintai daripada engkau Rasulullah, kecuali diriku. Kemudian kata Nabi SAW, la ya Umar, la. Kemudian Umar katakan, sekarang tidak ada yang saya cintai daripada engkau, tidak pula diriku. Kata Nabi SAW, al-an. Ini yang baru cocok. Lihat, sampai diri kita pun. Kecintaan kepada Nabi harus dikedepankan dibanding cinta kepada diri kita. Taib. Kemudian dalam hadis lain kata Nabi SAW, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Siapa yang, ini salah satu bagaimana mendapatkan manisnya iman. Jadi iman punya manis. Bagaimana cara mendapatkannya? Itu menjadikan kecintaan itu hanya kepada Allah SWT dan Rasulnya lebih dibanding kecintaan pada selain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana mengimani dari apa yang tetap dari tanda-tanda kenabian. Seperti pengkhabaran tentang perkara gaib kemudian terjadi. Atau pengkhabaran yang lain yang kita tidak melihat sesuatu tersebut. Tapi Nabi SAW mengkhabarkan seperti penetapan sifat untuk Allah SWT, penetapan nama, itu dibenarkan semuanya. Ataupun dari perkara-perkara tentang mukjizat seperti itu, itu hal yang wajib dibenarkan. Kemudian yang terakhir dari sini adalah mengimani keumuman risalah Nabi SAW. Bahwasanya ini mencakup seluruh manusia. Siapapun yang mendapati risalah Nabi SAW, maka dia kewajibannya adalah satu, mengikuti risalahnya. Walaupun itu yang mendapatinya adalah Nabi ataupun Rasul sekalian. Oleh karena itu nanti ketika Isa alaihissalam diturunkan nanti mendekati hari kiamat, itu mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan tidak membawa syariat baru. Begitu pula Nabi SAW terangkan dalam hadis, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayat tabi'ani." Tidak ada pilihan untuknya. Kalau Musa hadir, hidup, saya diutus, tidak ada pilihan untuknya kecuali dia harus mengikuti saya. Menunjukkan bagaimana risalah Nabi SAW itu mencakup seluruh. Tidak terkhusus orang Arab, enggak. Atau kulit putih, kulit merah, kulit hitam. Semuanya masuk. Orang Arab, orang Ajam, masuk semua dalam risalah Nabi SAW. Tidak ada yang lain kecuali dia harus mengimaninya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis hadis Nabi SAW sebelumnya. Ini berdasarkan firman Allah SWT, "Ya ayuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a." Wahai manusia, saya ini utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Berarti seluruhnya, tidak ada pengecualian. Siapa saja yang mendapati, itu tidak ada kewajiban untuknya kecuali mengikuti risalah Nabi SAW. Jadi itu 4 tadi. Coba ulang dulu. Pertama apa? Mengimani seluruh apa yang datang dari Nabi SAW. Itu membenarkan. Tidak ada dusta. Tidak mendustakan. Yang kedua, mencintainya. Dan kecintaannya ini lebih daripada kecintaan kepada selainnya. Ketiga, mengimani dari hal-hal yang menunjukkan itu adalah seorang Nabi. Dari mukjizat. Atau perkara-perkara gaib kemudian dikhabarkan dan itu terjadi. Itu terjadi. Kemudian keempat terakhir, mengimani bahwasanya risalah Rasulullah SAW ini umum, mencakup seluruh manusia, tidak membedakan. Maka siapa saja yang mendapati, dia harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan syariat yang dihapus sebelumnya oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Seperti orang-orang Nasara itu tidak mengikuti lagi dari apa yang datang dengannya Isa alaihissalam dan mengikuti
syariat Nabi Muhammad SAW. Begitu pula orang Yahudi, meninggalkan dari apa yang datang dengannya Musa dan hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau saja, ini lihat contoh ya, Musa dikasih contoh. Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa yattabi'. Artinya, kalau Musa saya diperintah ikut kepada syariat Nabi Muhammad SAW, berarti umatnya lebih lagi. Iya, lebih lagi. Begitu pula Isa alaihissalam. Tak kala turun itu mengambil syariat Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan kalau saja nabinya, rasulnya ikut kepada syariat Nabi, berarti umatnya apa? Lebih ikut lagi harusnya. Ya kan? Tapi mereka ada yang beriman, ada pula yang tidak beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Baik, sekira cukup dulu. InsyaAllah besok kita masuk dalam pembahasan tentang sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu berkaitan dengan umatnya Nabi Muhammad SAW, terkhusus sahabatnya, sahabat Rasulullah SAW. Baik, sekira cukup dulu. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.